Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya, Ibu Niputu Devira, untuk membahas sesuatu yang menarik terkait mekatronika, yaitu motor sebagai penggerak utama dari mobil listrik. Ya, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu jenis-jenis motor, kemudian kita juga belajar cara kerja dari motor DC pada mobil listrik, lalu ada hubungan kecepatan ya atau RPM dan torsi motor DC, serta cara mengendalikan motor DC. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu electric vehicle atau mobil listrik atau disingkat dengan EV. Ya, EV ini adalah kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai sumber utama tenaga untuk menggerakkan roda-rodanya. EV berbeda dengan kendaraan konvensional yang menggunakan mesin pembakaran dalam yang berbahan bakar fosil seperti bensin atau diesel. Ya, EV ini berbahan bakar listrik. Ya, EV semakin populer karena berbagai alasan, termasuk keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan inovasi teknologi. Mereka membantu mengurangi emisi gas buang yang merusak lingkungan dan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Ya, adapun jenis-jenis motor ya, yang digunakan sebagai penggerak mobil listrik, diantaranya ada motor AC. Ya, motor AC ini adalah menganut arus bolak-balik. Ya, jadi motor AC digunakan secara luas dalam mobil listrik karena efisiensinya yang tinggi dan kemampuan untuk menghasilkan torsi yang besar pada berbagai kecepatan. Motor AC juga biasanya lebih ringan dan lebih kecil daripada motor DC, sehingga cocok untuk digunakan dalam kendaraan listrik. Lalu yang kedua ada motor DC atau menganut arus searah. Ya, meskipun tidak sepopuler motor AC dalam pengaplikasian mobil listrik, motor DC masih digunakan dalam beberapa kendaraan listrik karena kemampuannya untuk memberikan torsi yang tinggi pada putaran rendah. Motor DC juga dapat lebih mudah dikendalikan, namun seringkali memiliki efisiensi yang sedikit lebih rendah daripada motor AC. Yang ketiga ada motor brushless. Ya, motor brushless atau motor tanpa sikat adalah jenis motor yang tidak memiliki sikat atau brush seperti motor DC konvensional. Motor brushless sering digunakan dalam mobil listrik karena memiliki keuntungan dalam hal efisiensi, keandalan, dan umur pakai yang lebih panjang. Yang keempat ada motor induksi 3 fase. Motor induksi 3 fase ini adalah jenis motor AC yang banyak digunakan dalam mobil listrik. Motor ini memiliki struktur sederhana, kurang memerlukan perawatan, dan memiliki karakteristik operasi yang baik untuk pengaplikasian kendaraan listrik. Namun setiap jenis motor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pemilihan motor yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik kendaraan serta pertimbangan efisiensi, kinerja, dan juga biaya. Ya, kemudian bagaimana prinsip kerja dari motor DC ya. Kenapa di sini kita pelajari motor DC? Karena motor DC ini mudah untuk digunakan ya, jadi mudah untuk dikontrol juga. Ya, prinsip kerja umum dari motor DC pada electric vehicle itu ada pada konversi yang pertama ada konversi energi listrik. Jadi motor DC menggunakan arus listrik DC atau searah untuk menghasilkan gerakan mekanis. Arus listrik dialirkan melalui kumparan-kumparan yang terletak di dalam medan magnet yang menghasilkan gaya elektromagnetik yang mendorong rotor atau bagian yang berputar untuk bergerak. Kemudian ada komutator dan sikat atau brush. Ya, prinsip yang kedua ini ya adalah motor DC itu biasanya memiliki komutator dan sikat yang berfungsi untuk mengubah arah aliran arus listrik melalui kumparan-kumparan stator atau bagian yang diam saat rotor itu berputar. Hal ini menyebabkan medan magnet di dalam motor terus berubah arah sehingga rotor terus berputar. Ya, kemudian yang ketiga, motor DC ini menganut hukum gaya Lorentz. Ya, jadi gaya Lorentz ini di mana gaya listrik dan medan magnet berinteraksi untuk menghasilkan gerakan mekanis
ketika arus listrik dialirkan melalui kumparan stator yang berada dalam medan magnet. Gaya Lorentz ini terjadi kemudian mendorong rotor untuk berputar. Ya, lalu ada kontrol kecepatan ya atau RPM satuannya. Ya, kontrol putar motor DC dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan dan arus listrik yang diberikan ke motor. Jadi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kontrol elektronik atau by software biasanya, yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kebutuhannya. Motor DC memiliki beberapa keuntungan, termasuk keandalan yang tinggi, lalu torsi yang tinggi pada putaran yang rendah, ya, dan kemudahan kendali kecepatan. Namun, ya, motor DC juga memiliki kelemahan seperti perlunya perawatan sikat atau komutator, serta kehilangan energi dalam bentuk panas karena gesekan dan hambatan listrik. Dalam EV atau electric vehicle, ya, motor DC digunakan dalam aplikasi di mana torsi tinggi pada putaran rendah itu sangat diinginkan, seperti akselerasi awal. Ya, meskipun demikian, beberapa EV juga menggunakan motor AC karena beberapa keunggulannya, termasuk efisiensi dan kecepatan tinggi. Kemudian serta struktur motor AC yang lebih sederhana tanpa perlu sikat dan komutator. Lalu dari tadi pembahasan kita ada pada kecepatan atau RPM dan torsi. Sebenarnya pembeda jika dibandingkan perbedaan dari kecepatan versus torsi itu apa sih? Ya. Jadi torsi yang pertama adalah torsi putaran rendah. Ya. Jadi pada putaran rendah motor DC itu biasanya dapat menghasilkan torsi yang tinggi. Ya, ini karena putaran rendah pada putaran rendah medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh medan magnet tetap dan arus listrik yang mengalir melalui kumparan-kumparan stator memiliki efek maksimum pada torsi rotor. Saat torsi putaran tinggi, ya, ketika RPM meningkat, torsi motor DC itu biasanya mulai menurun, ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor, ya, termasuk efek back EMF atau electromotive force yang terjadi pada rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga ada pada karakteristik kurva torsi dan RPM. Ya. Jadi dapat dilihat pada gambar sebelah kanan itu, ya, biasanya pada kecepatan rendah, torsi biasanya itu tinggi dan kemudian menurun secara bertahap seiring dengan peningkatan dari RPM. Ya, kemudian ada pengendalian motor DC. Ya, bagaimana cara mengendalikan motor DC? Apa saja yang bisa dikendalikan oleh motor DC ini? Yang pertama ada pengendalian tegangan. Ya, jadi jika kita beri tegangan sebesar 5 volt, misalnya, maka kecepatan pada motor DC outputnya adalah 5 RPM, misalnya seperti itu. Nanti akan linear terhadap kecepatan terhadap tegangan yang diberikan. Kemudian pengendalian arus, ya. Pengendalian arus ini melibatkan pengaturan arus yang mengalir ke motor DC. Kemudian pengendalian kecepatan, ya tadi. Pengendalian kecepatan, jika kita beri kecepatan atau RPM sekian, nanti outputnya adalah kecepatan dan tegangannya itu juga akan linear dengan perubahan kecepatan tersebut. Arah putaran bisa CCW atau CW. Ya, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada pengendalian digital. Pengendalian digital nanti artinya jika kita beri nilai 1 atau 0, ya 1 itu adalah high, kemudian 0 itu adalah logika low, ya. 1 berarti nanti jatuhnya pada arah putaran, ya, arah putaran 1 maju, arah putaran 0 mundur, seperti itu. Ya, ini adalah contoh video, ya, yang saya ambil pada motor DC. Ya, ini adalah mobil robot atau bisa kita sebut dengan electric vehicle. Ya, jenisnya adalah AGV atau Automated Guided Vehicle. Ya, motornya itu menggunakan motor DC. Ya.
Jadi ini ya kita next saja ya. Jadi ini bisa jalan mobil robotnya. Ya, outputnya itu yang kita inginkan adalah kecepatan sebesar 75 rpm. Nah, ini gambar ini satu gambar mewakili satu motor DC ya, satu motor DC. Jadi terlihat bahwa dalam satu gambar itu sudah menunjukkan bahwa outputnya sebesar 75 rpm ya, sekitar 75 rpm rata-ratanya. Ya, seperti itu. Ya, baik, seperti itu penjelasan dari video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, apabila dari saya ada salah kata dan perbuatan, ya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.